Inilah hebatnya NU ini. Kenapa? Memuliakan ulama. Saya baru tuman malam ini di mana-mana ceramah dapat kue 1 tampah ini malam. Risol sampai 1 tampah begini. Cuman sayang tes. Tapi sayang dari tadi plastiknya nggak dibuka-buka. Jangankan untuk makan enggol ayo rawani ya. Luar biasa. Aku padahal kan mau ada mangan ya. Kan dibungkus plastik orang wani nyuek gara-gara samping orang kiai ya. Ayo hadro. Turi putih. Yo, aku gol mancing sing lanjut iku sampean ngono lho. Wong aku kan dibayar kalau kongkon nyanyi, sing kongkon nyanyi Alvin, aku ceramah ngono lho. Turi putih. Lanjut Kang. Turi putih ditandor ning kebon aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa 'iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa izabatud da' wa tasmitul 'aris. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Sehat Bu? Malam ini kita pelan-pelan saja ya. Alon-alon asal kelakon. Tenang Kiai, lempoh iki dina lempoh aku tenang. Itu suara sudah mulai habis. Ya benar ini. Ini kalau nggak mikir yang suranku besok jatuh tempo nggak tak paksakan ini. Yang penting sehat ya Bu ya. Yang penting tanda-tanda semakin dekatnya kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir zaman akan semakin banyak kehidupan yang aneh-aneh. Apa yang aneh-aneh itu Ustadz? Banyak. Apa yang banyak itu Ustadz? Macam-macam. Nah benar Pak. Saya baru tuman ini ceramah di mana-mana, saya sudah keliling Pak. Di Indonesia hampir sudah habis saya keliling. Baru malam ini ceramah lampunya kayak lampu diskotik yang malam ini. Ya tenang, ini nggak kawinannya NU orang ini kita nanti. Tepuk tangan untuk warga NU Batam, ini luar biasa. Ya benar, yang lain pada jogetan juga Kiai anteng ngerokok ngelepas saya kayak sepur. Heran aku kan mau kok ganteng kayak rokok rupanya gudang garam merah. Sehat ya Allah. Yang penting sehat ya Bu. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti semakin dekatnya tanda-tanda kiamat itu apa Ustaz? Nanti di akhir zaman itu akan lebih banyak wanita dibandingkan dengan laki-laki. Betul itu Mbak Yai?
satu laki-laki berbanding 60 perempuan. Malam ini tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Ya Allah, ya benar kok. Hati-hati kita. Makanya lemes aku tengok. Inilah laki-laki warga NU yang tersisa di kota Batam ini. Tinggal ini yang bertahan hidup ini, ya Allah. Masya Allah. Makanya aku lemes. Syukur ibu-ibu muslimat letak di belakang, yang di depan patayat. Kalau sempat yang di depan muslimat patayat taruh belakang, makin lemes aku ya. Yang penting sih sehat. Sehat Pak? Sehat Pak? Coba teriakan laki-laki yang tertekan dengan istri, ceritanya nggak ada suaranya. Ya Allah. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masyayikh, abah-abah guru, para kiai lan bunyai yang hadir dan duduk bersama kita pada malam hari ini. Salam takjim, salam hormat. Mudah-mudahan kita mendoakan ulama-ulama kita senantiasa Allah berikan sehat, amin. Kita mendoakan ulama-ulama kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendoakan ulama-ulama kita senantiasa Allah berikan keikhlasan dan kesabaran dalam mendidik kita dengan ilmunya, amin. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Maka muliakan ulama-ulama tempat kita ini Pak. Masya Allah. Inilah hebatnya NU ini. Kenapa? Memuliakan ulama. Saya baru tuman malam ini di mana-mana ceramah dapat kue 1 tampah ini malam. Risol sampai 1 tampah begini. Cuman sayang tes. Tapi sayang dari tadi plastiknya nggak dibuka-buka. Jangankan untuk makan nyenggol ayo rawani ya Allah. Luar biasa. Allah, aku padahal kan mau arek mangan ya. Kan dibungkus plastik orang wani nyuwek gara-gara samping yang kiai ya. Ayo hadro. Turi putih. Yo, aku gur mancing sing lanjut iku sampean ngono lho. Wong aku kan dibayar kalau kongkon nyanyi, sing kongkon nyanyi Alvin, aku ceramah ngono lho. Turi putih, lanjut lah Kang. Turi putih ditandor ning kebon aku. Ana cleret tiba nyemplung go ira kembange apa. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kita mengikut para ulama, memuliakan ulama, Bapak Ibu, itu menjadi asbab Allah turunkan berkah untuk negeri kita, amin. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk negeri kita, amin. Makanya para kiai ini tolong dihargai, ini guru-guru ngaji kita tolong dihargai ya. Bu nih guru-guru ngaji dihargai, dimuliakan. Di sini guru ngaji sebulan mau kasih berapa Bu? 50.000, ada yang 20. Itu guru ngaji yang setiap bulan ngajari anakmu kau kasih 50.000, 20.000 sebulan. Itu yang tiap hari loh Pak. Sebulan ngajari anak kita 50.000, 20.000 yang sebulan. Apalagi aku yang cuma 1 jam, agak sanksi malam ini aku ini. Gak bahaya aku ceramah panjang-panjang malam ini. Loh, maaf, ini perintah Al-Quran loh. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Kata Allah, demikian kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya Quran itu mampu menjadi peringatan bagi orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita ngaku takwa sama Allah, kita ngaku takwa sama Gusti Allah, ya muliakan Quran dengan memuliakan orang-orang yang mengajarkan Quran. Ya Bu ya, ini bukan tugas ibu-ibu aja, tugas Pak Dewan juga. Dengar Pak,
Jangan ngangguk-ngangguk aja. Pak Camat juga dengar Pak Camat. Pak Lurah, tugas kita bersama memuliakan guru-guru kita. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Provinsi Kepri yang hadir dan duduk bersama kita, Masya Allah, anggota dewan yang kita kiai Pak. Kita beruntung punya anggota dewan yang kiai. Insya Allah kalau sudah ada perpanjangan lisan kita, orang yang kiai, seorang kiai, insya Allah mulus agama ini nanti. Semua urusan lancar, insya Allah. Terhormat Bapak Camat Kecamatan Batam Kota, ya Allah, makin lemu ya kan. Makmur ya. Iya makin gemuk aja aku tengok. Kebanyakan apa? Makan solid apa enggak? Sehat ya. Yang terhormat Pak Lurah, Insya Allah masih muda lurahnya, luar biasa. Terhormat Kiai kita, Ketua MWC NU Kota Batam, Kiai Muhammad Romli. Tak izin Kiai ya, izin para Kiai yang lain, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat yang hadir, Pak Lurah, Pak RW, Pak Sangkot, dimana-mana orang Medan, satu sangkot, satu lubis. Ya Allah, sehat-sehat buat kita. Bil khusus sahabat saya, bang saya, Alvin Habib, kami sama-sama lulusan dari Indosiar. Cuman beliau barisan orang yang nyanyi-nyanyi goyang gergaji, saya yang ngelempengin gergajinya supaya nggak bergerigi. Udah habis. Siapa lagi yang mau hormati tunjuk tangan? Habis. Anak-anak yang dari tadi pecicilan nggak bisa diem. Memang anak-anak ini ya, kalau sudah saya ceramah mereka senang. Kenapa? Karena pikir mereka anak-anak ini saya teman mereka. Karena potongannya sama gitu. Benar. Ya Allah. Para santriwan dan santriwati yang hadir, insya Allah ini adalah calon-calon penerus para ulama. Kan senang kita Pak. Hari ini banyak, malam ini banyak, malam minggu anak-anak muda yang keluar jalan-jalan, keluyuran ke sana kemari, enggak tentu arah, tapi anak-anak santri pada malam hari ini berkumpul di sini. Kenapa kami kumpul Ustadz? Kami diwajibkan sama Kiai. Ngomong gue, masa depanmu masa laluku deh. Biar tahu gak dulu. Tapi kita bangga sama anak-anak kita yang senang dan hobi sholawatan Pak. Coba tengok waktu tadi Bang Alvin nyanyi, mau lagu apapun yang dibawa nyamber saja, ikut saja. Artinya Pak, anak-anak santri ini cinta sholawat Pak. Wong itu ya, nggak sing enom, nggak sing tua, histeris. Ini luar biasa ini. Kita lebih senang nengok anak-anak sholawatan begini Pak, ketimbang maaf dengar musik yang aneh-aneh. Musik-musik DJ yang keras-keras itu, sakit gendang telinga kita, serseran jantung kita Pak. Ustadz kok tahu ya, kadang kita tetanggaku gitu. Ya kan kalau ngomong aku nggak penak kan gitu sih. Tetanggaku gitu, asal jam 11 malam hidupin DJ Pak Dewan. Ya Allah, matikan lampunya dong. Gitu. Sakit jantung rupiah. Hanya nengok anak-anak santri yang begini ini kita senang. Kenapa? Hobi salawatan. Berarti apa? Udah diam gak kau, jijik kan aku nengok kau ya. Pantang dipuji, jijik aku nengok kau. Bener Pak, ini aset-aset kita para santri kok. Siapa yang akan meneruskan kita kalau bukan anak-anak kita? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong, apa kata Rasulullah? I'tanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5.
Salah satunya apa Ustaz? Syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda manfaatkan bang. Kayak gini kan cakep, kompak, semua bajunya hitam putih kayak telek cecak gitu. Bagus begini, terarah anak-anak kita. Tapi Ustadz, ini kan zamannya era digital, kami harus mengikuti perkembangan zaman. Yang ngomong, yang ngelarang kau ikut perkembangan zaman siapa? Nggak ada, Dindaku. Kudunya rampang ya rasanya begini. Nggak ada yang larang. Agama menyuruh, Allah menyuruh kok kita ngikut perkembangan zaman. Apa kata Allah? Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi famfuzu la tanfuzuna. Udah nggak usah histeris sekali, aku bukan artis Korea, biasa aja. Dan jangan denger kali kau, aku udah punya bini, denger kau. Kau jangan cari masalah Pak MC, kau bilang aku masih lajang. Jangan cari penyakit kau, bini kau nonton live streaming itu tau kau. Silakan kau ikut perkembangan zaman, yang ngomong Allah. Jemaah jin dan manusia, lintasi kamulah 7 petala langit dan 7 petala bumi, tapi ingat kau takkan mampu untuk melintasinya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Makna kekuatan di sini apa Ustaz? Bukan perkara otot, enggak Pak. Para mufassir berpendapat makna kekuatan di sini, makna sultan di sini adalah ilmu pengetahuan. Silakan kau ikut teknologi, silahkan kau berilmu pengetahuan, tapi jangan sampai hari ini kau jadi budak teknologi. Benar ya? Ya. Silakan berteknologi, tapi jangan sampai jadi budak teknologi. Ini yang nggak cocok. Banyak anak-anak sekarang ikut TikTok yang nggak gena-gena. Ustadz itu main TikTok, enggak? Tapi kami kenal Ustadz di TikTok. Lu agama nggak ngelarang, aku kan TikTok berdakwah daripada joget-joget Velocity. Lah bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Wih, ya Allah. Ya Dek ya, dengar Dek. Dek, tengok abang dulu Dek. Aku ngomong gini kan aku sayang sama kau Dek. Bener loh. Kalau nggak sayang aku nggak mau ngasih tahu kau loh. Silakan ikut perkembangan zaman, tapi jangan sampai jadi budak perkembangan Pak. Hati-hati, awas ya anak kita Bu. Jangan pacar-pacaran, kau santri. Alah, kau taunya cuma ngomong aja tatat. Kau rupanya dulu waktu sebelum nikah nggak pernah pacaran. Enggak. Bener kok Yai. Saya nggak pacaran, tanya istriku. Enggak. 18 yang ngantri semua aku tolak kok. Sekarang Ustaz nyesel juga. Apalagi saya dapat istri marga harahap macam knalpot bocor mulutnya. Makanya aku nggak besar-besar gini aja Bu. Ya knalpot racing mulutnya. Ya benar. Jangan pacar-pacaran. Islam tidak pernah mengajarkan kau berpacar-pacaran. Dengar kau. Tapi Ustaz, kalau nggak pacaran nanti nggak ada yang ngasih aku coklat. Dengar kau. Laki-laki yang ngasih coklat akan kalah dengan laki-laki yang ngajak akad. Bener kau? Tapi Ustaz, apa? Nanti nggak ada yang ngasih aku bunga. Laki-laki yang ngasih bunga akan kalah dengan laki-laki yang ngajak ke KUA. Dengar kamu, Teh Cica. Maka kalau kita udah jadi santri, kita harus beda sikap dan perilakunya sama yang bukan santri.
harus beda. Ya cintaku ya, jangan pacar-pacaran. Aku ngasih tahu aja, kalau kau masih pacaran bodoh. Kenapa bodoh Ustaz? Kalau pacar-pacaran yang rugi yang jantan atau yang betina? Taunya kau. Yang rugi ini yang betina. Makanya kau perempuan ini harus kau jaga marwahmu sebagai wanita. Dengar, ini pakaian muslimahmu ini jangan kau pakai waktu tabligh akbar saja, waktu di pesantren saja, di rumah pakai. Kadang-kadang kau pula yang mancing. Kau diam. Kadang-kadang wong wedok sing mancing ya. Bukan pengalaman, korban. Kau itu aurat yang berjalan. Jangankan lekuk tubuhmu dindaku, suaramu pun itu aurat. Suara yang mana Ustaz? Suara yang mendayu-dayu, yang menghadirkan syahwat. Yang kedua, suara yang mengajak kepada kemaksiatan. Malah banyak kali cerita kau. Tidak ngomong mendayu-dayu, mendesa-desa. Halo, assalamualaikum, dek. Udah makan kau deh, bang yang nyuap. Udah sholat adek, bang imam adek. Ini jijik yang berdua. Tahu lah laki-laki ini pak. Perempuan ini ibarat kopi, ini kopi kan. Ini kalau lama-lama terbuka pak, ini banyak lalat yang hinggap ini. Coba kalau kopinya ditutup, ada nggak lalat yang hinggap? Maka kau itu seperti itu, kalau terbuka akan banyak orang yang menghinggapimu. Maka jangan pancing-pancing, tegas-tegas saja. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah makan kau dek, bukan urusan kau. Udah sholat kau dek, bukan urusan kau. Oh dek apa? Malam minggu ini dek keluar dek, enggak. Aku udah dengar ceramah Ustaz Ucai, tak boleh kita pacar-pacaran, haram. Aku santri bang, aku tidak seperti wanita lain bang. Udahlah dek, ayo lah, nanti aku belikan kau jus jeruk. Enggak. Sama ayam penyet, enggak. Sama paket 30 giga. Ayo lah bang, ini masalah. Ini buat masalah. Sekali tidak, katakan tidak. Dengar tindaku. Jangan nanti yang datang bawa kereta-keretanya, kereta besar ninja. Tahu lah ninja itu kan kiai, suaranya kan? Ding 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 ding. Aku jijik kan nengok kereta itu sendiri. Kenapa Ustaz jijik betul neng? Aku bukan perkara nggak bisa belinya pak, maaf. Malam ini pun bisa aku beli 7 biji. Jadi kenapa Ustaz nggak suka? Aku tak sampai. Jinjit ya, jinjit. Jinjit ya. Ya Allah. Datang dijemput naik ninja. Ayo deh, keluar malam jam 1 jam 2 baru pulang. Jalan gelap-gelap sengaja dipelankan bawa motor. Mulailah ini menggombal. Oh dek, demi kau gunung kudaki lautan ku seberangi. Jauh-jauh aku dari Singapura itu berenang ke sini kau dek. Padahal demi kau gunung kudaki. Di tengah rembulan di malam hari ini dek, bolehkah aku menyatakan perasaanku dek? Tahu lah, perempuan ini kalau sudah kena gombal pak, pasrah. So sweet gitu nih. Boleh ku berhentikan motorku nih dek? Dimatikan ya motor tuh. Boleh ku nyanyikan lagu untukmu dek? Nanti kalau kau tahu lagunya sambung ya dek. Mulailah menyanyi jantan kayak cicak nih. Apa kata jantan tuh? Boleh colek ya. Nyambung lah, boleh bang nah.
Ditambahi silakan saja pilih yang mana. Apa nggak jantan tuh nyambung? Baiklah adek, abang ambil kuda-kuda. Selesai. Kun fayakun. Nauzubillahi min. Maka kalau hari ini kau sudah jadi santri, kau tak boleh melakukan itu. Kau harus punya beda dengan anak-anak yang tak jadi santri. Jaga nama baik Nahdlatul Ulama. Insya sehat-sehat buat adindaku semua. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10:30. Nah, saya nanya, saya sampai jam berapa Bu kira-kira? Sampai subuh. Gini. Boleh saran, tapi mikir dulu. Kau bayangkanlah aku kalau ngomong sampai subuh, itu mulutku koyak, tahu kan? Yang pertama. Yang kedua, aku berbicara sesuai tarif. Maksudmu apa? Enggak, kau jangan berpikiran buruk samaku. Kalau perkara amplop dalam berceramah ini, demi Allah aku nggak butuh ya, tenang. Maaf, ini yang ngajari Buya saya. Beliau masih hidup, namanya Buya Sofyan Ja'far, Pak. Beliau pesan sama saya, kalau kau berdakwah jangan kau harapkan amplop. Dosa besar ceramah mengharapkan amplop, dosa besar. Tapi lebih besar dosa panitia kalau ngundang nggak ngasih amplop, itu lebih besar. Astagfirullahaladzim. Secukupnya saja ya, seberapa tahannya saya ngomong ya. Karena kalau saya habiskan semua, nanti Bang Alvin nggak nyanyi-nyanyi, enak kali lagi ya. Orang yang bertugas malam ini kami dua kok, enak kali dia. Dia nyanyi 3 lagu udah, aku sejam, kan nggak adil namanya kayak gitu. Nangis, kau pikirkan perasaanku kau, jangan gitu. Dah, ayo ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya tantangan, Bapak Ibu. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, semakin besar tantangan hidup yang akan kita hadapi. Pada dasarnya yang menyebabkan tantangan dalam kehidupan itu apa? Karena adanya perbedaan di antara kita, Pak. Padahal lewat perbedaan itulah yang membuat hidup ini jadi indah seharusnya. Betul apa ya? Karena yang indah itu hikmah, indah itu adalah hikmah, perbedaan itu adalah sebuah anugerah, Bapak Ibu. Sebuah berkah. Maka hidup ini seyogianya kita harus menghargai yang namanya perbedaan. Gitu loh. Dan itu tantangan, ya jelas tantangan, Pak. Apakah itu ujian? Ujian. Karena kita yang hidup ini memang tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, kok. Yang ngomong bukan saya, Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Yang ngomong Allah, Pak. Tidak kujadikan mati dan hidup itu, kata Allah, adalah liyabluwakum, untuk ujian. Liyabluwakum, ujian. Ini luar biasa ini. Tapi ujian ini bukan hanya sembarang ujian, Pak. Ujian dalam hidup ini hanya bisa dirasakan sama orang-orang yang punya keimanan. Kalau orang yang nggak punya iman, nggak pernah nganggap hidup ini sebagai ujian. Makanya Profesor Dr. Sulaiman Al-Asqari itu dalam kitab namanya Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir, beliau menafsirkan kalimat liyabluwakum itu bahwasanya hidup ini ujian, tapi ujian itu cuma bisa dirasakan oleh orang yang punya iman. Jadi kalau orang hidup ini nggak punya iman, Bapak Ibu, dia nggak akan pernah merasa hidup ini ujian. Itulah orang yang kalau hidup suka-sukanya aja, yang penting perut kenyang, yang penting tidur nyenyak, perkara akhirat nggak dipikirkan, Pak. Betul ya? Ada nggak orang yang suka-sukanya aja hidup? Banyak. Ada yang datang di sini orangnya, nggak ada di sini ya. Ini di sana, di sini nggak ada, di sana. Cuman orang sana itu malam ini kesini gitu loh.
Hati-hati kita. Semua kita orang hidup diuji, Pak Dewan. Diuji nggak Pak? Wah, berat kali ujiannya. Tengoklah, saking kan beratnya ujian, makanan di depan pun sampai nggak selera dimakan. Saking kan besarnya ujian. Jadi kiai diuji nggak? Angel. Jadi kiai ini berat. Semua kita diuji. Jadi camat diuji, Mat. Bukan nanya, diuji nggak? Diuji. Jadi lurah, diuji lur. Diuji. Kita semua diuji loh. Ustadz diuji, ya diuji loh. 2 minggu aku belum pulang. Berat kali ujianku. Besok baru pulang. Niat rapel besok ini. Berat ujian ini. Apa salah satunya ujian Ustadz? Ini fotoku ini. Ini ujian ini. Harusnya kan jauhkan sedikit dari fotonya Bang Alvin itu. Kalau gini kan banteng kali sih. Ini unsur kezaliman ini kayak gini. Ini foto saya ini ujian Pak. Dari mana ujiannya Ustaz? Malam ini kita bangga. Saya selama safari dakwah di Batam ini di mana-mana foto saya terpampang Pak. Berarti bangga dong Ustaz, bangga. Jadi di mana letak ujiannya? Letak ujiannya nanti selesai acara ini, rebutan ngambil ini untuk tutup kandang ayam ini. Disitulah ujian berat kita. Hari ini wajahku bersih, besok udah bertai-tai ayam kita. Maka hidup ini ujian.